Karena bagi saya, ketika Mas Anies berpasangan sama Mas Ganjar, selesai nih kita permusuhan. Indonesia kembali bersatu, nggak ada lagi cebong kampret. Kita belajar dari 2019 ya, kita heboh sampai Sriwedari kayak gitu ya. Jumlahnya 2 kalinya ketika kedatangan Pak Jokowi sama Mbak Mega ya. Kita real hanya 18% untuk kota Solo kan. Ya kan? Solo Raya tuh hanya sekitar 20%-an, 22 kalau nggak salah. Memang sebuah tantangan sangat berat di Solo, tetapi bagaimana kita bisa bertarung secara maksimal. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Asep Abdullah Rawi dalam acara Ngobrol Politik Tribun Solo. Nah, kali ini sangat spesial. Di hadapan saya sudah ada tamu yang sudah malang melintang di dunia relawan. Beliau adalah Luh Sukmo Kuncoro. Saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan Sobat Anies Nasional. Selamat sore, Mas Kun. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Seperti apa ini kegiatan relawan Sobat Anies saat ini? Ya, selamat sore semua sebelumnya kepada sahabat-sahabat semua yang ada di kota Solo Raya dan juga Indonesia pada khususnya ya. Salam perjuangan. Memang kegiatan relawan saat ini sudah mulai intensitasnya naik ya Mas ya, karena memang sudah masuk tahun-tahun politik. Jadi terutama di Solo Raya yang memang merupakan barometer politik di Indonesia ya, memang saat ini kegiatan relawan sudah progres yang bagus karena sudah saling koordinasi satu sama lain dan sudah masuk ke sel-sel yang kalau yang dulu tuh hanya banyakkan di media sosial, kalau sekarang ini memang kita ada pergerakan khusus yang untuk ke bawah, ke lapisan masyarakat, kurang lebih seperti itu. Mas Kun, kalau di Solo atau Solo Raya ataupun Jawa Tengah ini khususnya untuk relawan, ini kan relawan banyak ya. Betul. Kalau untuk Sobat Anies seperti apa ini? Ataukah sudah per RT, per kelurahan atau per kecamatan atau per kota? Ya kalau untuk relawan ya dalam umumnya memang kita bagusnya nih di pergerakan yang membedakan 2014 sama 19 yang di 2024 ini memang kita ada semacam pembagian. Jadi kita ada saling mengisi satu sama lain antar relawan satu sama yang lain. Jadi kita akan info di forum tertinggi ketua relawan itu daerah-daerah mana yang kosong dan daerah mana-mana yang harus kita isi, harus kita kuati seperti itu. Jadi termasuk di relawan Sobat Anies Nasional ini memang kita walaupun memang kita bergerak di seluruh Indonesia ya, saat ini sudah ada 30 provinsi, 200 kabupaten lebih. Kita memang membentuk namanya Garda Jawa Tengah karena memang khusus kita akan menangkan dan akan lebih tekankan lagi karena Jawa Tengah ini kan medan laganya baratayudanya Pilpres 2024. Jadi memang harus kita kuatkan ya, terutama di akar rumput, Berarti Sobat Anies ini akan menganiskan Jawa Tengah atau seperti apa, Mas Kun? Ya, jadi kita semua ya sebagai satu kesatuan besar relawan Anies, memang kita bahu membahu untuk terutama untuk Jawa Tengah ini karena Jawa Tengah ini PR terbesar dari pendukungnya Mas Anies karena memang masih banyak yang harus kita kerjakan dan memang suara kita dibandingkan provinsi lain memang Jawa Tengah ini memang paling berat, tetapi itu bukan menjadi sebuah hal yang kita khawatirkan juga karena memang saat ini kita bukan melawan petahana ya, jadi kita melawan sama-sama petarung baru ya, petarung baru yang sama-sama fresh ya, entah kita nanti lawan siapa karena Pak Jokowi kan nggak bisa maju kan. Nah itu kesempatan yang bagus untuk bagaimana bisa meraup suara di Jawa Tengah, terutama untuk di relawan Sobat Anies Nasional kan memang kita koordinasikan dari desa ke desa. Memang saatnya nanti akan masuk RT ke RT, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi Solo ataupun Jawa Tengah menjadi medan laga yang cukup berat, ini kalau kita lihat di data itu Pak Anies beberapa kali ke Solo. Apakah ini tanda beliau ini ingin menunjukkan ini pertarungan yang serius ada di Solo dan sekitarnya seperti apa, Mas Kun? Sebetulnya kalau untuk jumlah pemilih ya, jumlah pemilih ini kan Jawa 60% ya, 60% dan Jawa Barat DKI relatif aman ya. PR-nya terbesar adalah kan Jawa Tengah sama Jawa Timur, terutama Jawa Tengah nih ya, Jawa Tengah yang masih
merupakan daerah keras ya, di mana loyalisnya Pak PDIP itu kan besar ya, paling besar di sini, dan itu ya memang harus apa ya, kita tidak berhenti untuk terus bersosialisasi, tetapi memang di 2024 ini kita akan memang semua sinergikan antara kekuatan darat sama kekuatan udara sebagai satu sinergitas. Jadi orang kalau di lapangan itu mengetok lewat pintu ya. Tapi kalau di media sosial kita mengetoknya lewat HP. Jadi seperti itu. Karena penguasaan pikiran orang itu penting ketika era sekarang. Jadi nggak semua itu harus tergantung di lapangan, nggak juga. Tetapi memang semua sekarang sudah era modern ya, kita masuk di mana era digital itu sudah makin masif. Tapi memang untuk lapangan di Jawa Tengah ya terutama masih sangat besar. Dan di sini pun kami pribadi berharap, jadi Pak Anies nanti itu menempatkan tim pemenangan itu ada dipusatkan di Jawa Tengah. Dipusatkan jadi, di bukan Jawa di Jakarta ya, ini keinginan saya pribadi ya. Jadi supaya lebih dekat. Karena Jawa Tengah membutuhkan treatment khusus atau seperti apa, Mas? Ya betul. Jadi karena Jawa Tengah harus syarat mutlak harus dimenangkan. Minimal seimbang untuk bisa menang ya. Jadi minimal seimbang 45% atau 5-50%. Alhamdulillah itu udah kita menang. Salah satunya dengan menempatkan posko pusat ada di Jawa Tengah. Karena gitu itu ya. akan membangkitkan semangat loyalitasnya itu makin tinggi. Jadi semangat, dan juga membuat pesewor bagi kubu lawan ketika ada dari Mas Anies menempatkan di pusat pertahanannya seperti itu. Memang waktu di 2019 ada pemenangan di Solo ya waktu itu, dan saya juga masuk di BPN kan. Tapi kita banyak belajar di BPN itu kenapa sampai kalah kan. Jadi yang harus kita koreksi dan revisi ke depan, bagaimana pergerakan terutama di darat itu harus kuat, harus kuat. Nah, karena Mas Kun tadi menyinggung BPN, gitu kan, mungkin Tribuners bertanya gitu, kok sekarang menjadi ketua Dewan Relawan Anies Baswedan gitu. Nah, kenapa ini Mas Kun mungkin bisa diceritakan singkat gitu, kenapa kemudian mengalihkan dukungan ke sosok Anies Baswedan? Ya, jadi di 2019 memang saya aktif ya pergerakan baik di darat maupun di udara, terutama di media sosial ya, untuk waktu itu mendukung Pak Prabowo, Mas Sandi ya waktu itu ya. Jadi memang kita totalitas dan rekam jejak ada. Terus kenapa kita sekarang beralih ke Mas Anies ya? Karena kita melihat Mas Anies yang sekarang saat ini ya memang kita anggap pantas untuk maju. Gitu. Pak Prabowo dengan segala hormat ya, mungkin saya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo lagi, tetapi saya hormati apapun pilihan Pak Prabowo untuk maju lagi, termasuk ya. Jadi ini yang menjadi pengalaman kemarin. Mungkin juga memang sebagian besar pendukung Mas Anies itu adalah orang yang dulu pernah mendukung Pak Prabowo dan merasa mungkin ya bagi mereka itu terkhianati oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo ini berpindah masuk ke pemerintahan. Tapi bagi saya sendiri itu adalah dinamika politik ya, kita bisa menghormati apapun pilihan Pak Prabowo. Mungkin itu dianggap menjadi ikut berjuang untuk nusa dan bangsa, tapi ya inilah politik. Jadi kita tidak bisa mengkultuskan satu orang, siapa yang merasa pantas dan terbaik kita dukung, maka itu kita dukung. Berarti memang ada fenomena boyongan relawan ya Mas Kun ya, dari tadi sosok Pak Prabowo kemudian beralih ke Anies Baswedan, karena menurut Mas Kun, Anies ini cocok untuk memimpin 2024, gitu seperti itu. Iya. Jadi harus kita pahami semua bahwa politik ini dinamis ya. Dinamis, hari ini bisa menjadi kawan, besok bisa menjadi lawan. Jadi kalau kita takut buta ke politik atau terlalu idealis, itu malah jadi rugi sendiri ya. Memang di pergeseran di politik ini sangat biasa terjadi ya, terutama boyongan ya yang bisa dikatakan tadi dari pendukung Pak Prabowo ke Mas Anies ini memang menjadi keuntungan tersendiri bagi Mas Anies. Karena mungkin Pak Prabowo dianggap udah tidak layak untuk didukung kan, gitu seperti itu. Dan selain itu memang nanti akan terjadi
swing voter ya yang besar dari pendukung Pak Jokowi juga, karena Pak Jokowi kan tidak bisa maju dan otomatis para pendukungnya yang sesuai data DPT kemarin itu, data pemilu ada 80 juta pemilih, itu kan pasti dia akan beralih dukungan. Apakah masuk ke Mas Anies, apakah masuk ke Prabowo atau Mas Ganjar jika beliau maju. Jadi memang saat ini posisi kita di relawan, di Anies terutama adalah bagaimana kita bisa merangkul sebanyak-banyaknya elemen bangsa. Dari pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, dari golput ya, dari swing voter, undecided voter, milenial, semuanya bagaimana kita bisa merangkul suara itu sebanyak-banyaknya untuk mendukung Mas Anies. Jadi kita lupakan istilah cebong kampret, kita nggak ada lagi, kita rangkul semua, kita tempatkan Mas Anies di tengah sebagai harapan bersama agar Mas Anies ini bisa diterima oleh semua pihak, semua agama, semua golongan, semua ormas, semua apa saja, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian Anda yakin, Mas Gun, bisa mengambil hati tadi pemilih Pak Jokowi, pemilih Pak Prabowo atau pemilih yang lain gitu? Caranya seperti apa? Karena memang mungkin itu tidak mudah ya, tapi bisa gitu. Nah, seperti apa cara dari Sobat Anies untuk merekrut itu seperti itu? Jadi yang menjadi modal pertama itu adalah pribadi Mas Anies sendiri. Seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Mas Anies itu kita sama-sama tahu sebagai pribadi yang baik, santun ya, intelektual, sangat bisa menghargai sebuah perbedaan, sabar, dan itu yang menjadi landasan pertama orang itu untuk suka Mas Anies, termasuk saya kan gitu. Jadi bagaimana yang saya dulu itu pendukung dahsyatnya Pak Prabowo dan sekarang ke Mas Anies, otomatis itu bisa menginfluence orang juga untuk bisa mendukung Mas Anies. Jadi raw materialnya itu Mas Anies orang yang baik gitu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih Mas Anies memberikan banyak contoh teladan yang baik. Dan termasuk bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan, kita bermedia sosial. Itu yang menjadi citra baik Mas Anies di hadapan rakyat ya. Terus untuk bagaimana kita bisa meraih, sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita pikir banyak, karena Mas Anies sudah mencontohkan itu. Kita harus lakukan hal-hal yang membangun nilai-nilai demokrasi ya, terutama bagaimana kita menyebarkan virus-virus cintanya Mas Anies ini ya. Jadi virus-virus kebaikan ini ke seluruh rakyat. Jadi kita hilangkan keterbelahan bangsa, polarisasi itu harus kita perkecil ya. Jadi kita sampaikan visi misi besar Mas Anies adalah untuk Indonesia. Dan kita caranya nih yang penting. Ini caranya yang penting Mas ya. Jadi kita boleh berbasis latar belakang apapun, berbasis apapun ya. Mungkin kita ada yang orang baik, orang abangan, orang hijau, orang kuning, apapun itu. Tapi bagaimana ketika mendukung Mas Anies ini lakukan dengan cara baik. Ini poinnya di situ. Karena sebetulnya yang kita lakukan ini adalah membangun simpati. Jadi kita membangun simpati, kita membangun dukungan. Bagaimana mereka teredukasi dengan baik. Mas Anies ini yang visioner dan seperti yang tadi saya sampaikan, itu mereka bisa cinta, tertarik, cinta dan akhirnya mendukung. Ketika mendukung, otomatis mereka ini kan akan menyebarkan ke lingkungannya. Kurang lebih seperti itu. Mas Gun, ada anekdot bahwasanya capres atau presiden itu harus dari orang Jawa, sementara Mas Anies Baswedan ini juga sempat tinggal di Yogyakarta. Ya. Nah, ini seperti apa? Artinya membangun chemistry atau meraih suara untuk Jawa atau Jawa Tengah dan DIY ini seperti apa? Iya. Kalau dibilang memang sejarah ya, bahwa presiden itu orang Jawa. Ya, Mas Anies itu lahir di Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat itu juga Pulau Jawa sebetulnya ya. Jadi tetapi kalau memang dipisah antara bahwa Jawa Barat itu tidak termasuk Jawa itu kan nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita berpikirnya dalam kerangka itu, Mas Anies tinggal di Jogja itu sejak kecil ya, sejak TK ya. Sejak TK hingga lulus kuliah itu artinya ada 20 tahun lebih Mas Anies itu tinggal di Jawa. Artinya Mas Anies kasarannya itu kalau orang sudah sekian lama tinggal di satu daerah, apalagi dia kecil dan besar tumbuh, semua pasti juga akan menjiwai kultur Jawa itu sendiri seperti itu. Dan apalagi di Jawa ini kan orang sebetulnya itu orang yang sangat baik semua, jadi bisa menerima siapapun gitu ya. Jadi
untuk Mas Anies sendiri sebagai tantangan Jawa, suara pemilih Jawa yang memang sebetulnya PR-nya juga kan gitu. Kita nggak perlu khawatir karena Mas Anies juga udah lama tinggal di sini. Jadi udah Mas Anies terbiasa dulu waktu Jogja Solo itu waktu ketika masih kuliah pun kan Mas Anies juga masih sering melakukan itu. Dan untuk menggait suara Jawa ini sebuah kalau bagi kita relawan itu kan sebuah tantangan. Tantangan bagaimana kita juga bisa membawa Mas Anies ini diterima orang Jawa. Sementara Mas Anies sendiri pun juga harus sering ya. Kalau kita minta juga harus sering mengunjungi Jawa Tengah khususnya seperti itu. Kalau kita lihat itu di beberapa video juga Pak Anies itu juga bisa ya bahasa Jawa gitu ya, sering terakhir itu di Instagram atau di apa itu ini ya ngobrol dengan bahasa Jawa. Artinya ini membuktikan apa ini? Bahwasanya Anies itu Jawani atau gimana? Ya memang seharusnya seperti itu Mas. Ketika kita masuk ke sebuah lingkungan kita harus menyesuaikan kan. Dan itu dulu memang pernah saya pribadi sampaikan Mas Anies harus memperbanyak menggunakan bahasa Jawa ketika berkunjung atau bersosialisasi ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, karena itu akan membangun keeratan dengan masyarakat sekitar itu ya. Jadi bukan Mas Anies ini pencitraan atau dia belajar, karena memang Mas Anies bayangkan orang udah 20 tahun lebih, dia tinggal, dia belajar dari kecil, pasti diajari dan bisa bahasa Jawa dengan sangat fasih kan gitu. Ini Mas Anies hanya mengulang saja, mengulang kebiasaan yang dahulu pernah sering dia lakukan sehari-hari. Gitu. Nah, Mas Gun, kalau kita lihat kan selain dari Sobat Anies, kemudian ada Laskar Aman, kemudian Relawan Anies, Konfederasi Nasional Relawan Anies, Relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Nah, ini kan banyak ya relawan-relawan yang sekarang sudah tumbuh, sudah mensosialisasikan, mengkampanyekan Mas Anies gitu. Nah, bagaimana koordinasi antar relawan ini? Untuk koordinasi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi yang berbeda dengan 2019 di 2024 ini itu di pucuk pimpinan para organisasi relawan, ketua relawan itu ada koordinasi. Dan di situ ada kesepakatan bersama bahwa tidak ada satu relawan ini masuk di relawan lain. Gitu. Jadi harus satu orang gitu. Kalau dulu kan mungkin bisa satu orang bisa di beberapa relawan. Kalau sekarang memang tidak bisa. Ini yang plusnya yang pertama ya. Yang keduanya kita itu bersinergi, kita pelajari bareng peta mana yang kosong, mana yang terisi, mana yang harus kita lebih kuatkan. Dari situ akan terbaca mana yang daerah-daerah yang memang harus kita lebih fokuskan ya. Kita garap bersama. Kalaupun kita harus berkoordinasi, kita berkoordinasi. Tapi kalau kita melakukan sendiri-sendiri juga dipersilahkan. Jadi, tetapi memang kita dalam satu koordinasi nasional. Artinya, terutama daerah-daerah yang mempunyai lumbung suara terbesar, ada 20 daerah yang memang menjadi target nasional yang kita harus menangkan. Salah satunya Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah juga Bogor itu kan Bogor walaupun kabupaten tapi penduduknya 5 juta. Kalau bicara Jawa Tengah, tadi Solo termasuk dari 20 itu ya. Artinya yang salah satu konsen gitu ya. Iya. Meskipun kecil tetapi suaranya sampai dengan Jakarta atau seperti apa? Ya Solo ini kan barometer politik nasional ya, walaupun kota kecil tapi impact-nya, dampaknya itu nasional. Artinya karena di sini nih kasarannya itu kandangnya banteng nomor 1 gitu kan. Di sini Pak Jokowi kita harus akui itu ya harus mau nggak mau diakui itu. Jadi Solo ini adalah barometer politik nasional. Orang melihat ke Solo seperti stabilitas keamanan nasional itu orang intelijen itu kan melihatnya dari Solo seperti itu ya. Jadi Solo ini sesuatu yang harus kita maksimalkan untuk kita menangkan untuk pemenangan Mas Anies ke depan. Dari 100% persentasenya berapa persen gitu Mas? Artinya Solo ini memang benar-benar harus dimenangkan atau seperti apa? Kalau untuk memenangkan ya kita realistis ya. Realistis itu kita belajar dari 2019 ya. Kita heboh sampai Sriwedari kayak gitu ya. Jumlahnya 2 kalinya ketika kedatangan Pak Jokowi sama Mbak Mega ya. Kita real hanya 18% untuk kota Solo kan. Ya kan? Solo Raya tuh hanya sekitar 20%-an, 22 kalau nggak salah. Memang sebuah tantangan sangat berat di Solo, tetapi bagaimana kita bisa bertarung secara maksimal dan bisa mendongkrak suara 2 kali, minimal 2 kali lebih besar atau mungkin
bisa mendekati 50% itu sudah sangat luar biasa. Tapi intinya Solo ini menjadi juga perhatian dari Mas Anies khususnya gitu ya. Betul, karena betul beberapa sekali. kali Mas Anies juga kedapatan ke Solo Iya, gitu. iya betul sekali. Jadi memang Solo menjadi salah satu kota yang eksklusif yang memang harus kita fokuskan karena memang ya di sini nih punjernya. Di sini nih terutama Jawa Tengah di Solo ini yang memang menjadi magnet tuduh politik nasional ya. Barometernya memang ada di Solo salah satunya yang terbesar. Nah, Mas Gun, selain tadi relawan, kemudian kita beranjak lagi ke partai ya. Kita sudah lihat ada Partai Nasdem, kemudian PKS, kemudian Demokrat. Nah, 3 partai ini sudah cukup nih, 25% ya, 25% lebih gitu ya untuk mengajukan capres gitu. Nah, apakah 3 ini cukup atau menurut Anda ini sebagai relawan ini harus lebih? Tidak hanya 3 aja. Politik itu kan seni membangun dukungan Mas ya. Jadi bagaimana kita membangun dukungan sebanyak-banyaknya itu yang menjadi utama. Bagaimana kita bisa memenangkan, salah satu modal terbesarnya adalah dukungan. Maka kita harus membangun dukungan sebanyak-banyaknya. Saat ini sudah ada 3 partai yang mendukung ya dan akan mengusung Mas Anies ya. Nanti ada dari PKS, ke Nasdem sama Demokrat. Insya Allah dalam waktu dekat menyusul beberapa partai besar lain ya, karena dinamika yang terjadi juga masih sangat dinamis ya, sangat cair ya. Dan partai-partai Islam pun karena basis masanya itu pendukung Mas Anies, insya Allah juga banyak yang akan merapat ke Mas Anies. Adakah bocoran? Kenapa kemudian ada partai-partai? Mungkin adakah bocoran atau seperti apa? Atau? Sebetulnya itu dinamika yang terjadi ya. Contoh nih ketika Pak Prabowo kemarin dia mendeklarasikan apa itu sama Caimin kan, ya kan? Dan ternyata sekarang ada perkembangan terbaru, Pak Prabowo berpasangan sama Mas Ganjar. Otomatis dari PKB kan dikecewakan dan itu juga berpotensi untuk masuk ke Mas Anies. Juga dari Partai Nasional yang mungkin saya belum bisa sebut juga berpotensi untuk bergabung ke Mas Anies juga. Dan inilah yang menjadi magnet Mas Anies ini. Ibaratnya gini, Mas Anies punya modal dasar yang bagus dulu gitu. Selain prestasinya yang bagus ya, internasional juga, kita terlepas dari orang suka nggak suka ya kan gitu. Jadi tetapi memang dunia mengakui gitu loh. Jadi kita nggak suka tetapi dunia mengakui, artinya memang secara objektif itu berprestasi kan, seperti itu ya. Jadi secara Mas Anies itu berprestasi, dan kedua itu memang karena dia itu komitmen, konsisten dan baik dalam segala hal ya termasuk partai-partai ketika melihat Mas Anies punya potensi menang otomatis akan merapat. Jadi partai itu kan juga dia berpotensi, dia akan merapat ke orang yang punya potensi menang seperti itu. Karena nggak mau kan mendukung orang yang mau kalah kan. Bener. Nah ini kan ada 3 partai itu kan Nasdem sudah deklarasi sendiri, kemudian PKS, dan apakah ada info 3 partai ini atau ada deklarasi besar untuk Pak Anies Baswedan? Artinya bersama-sama. Tentunya nanti akan ada pada waktunya. Mungkin kapan Mas ada bocoran atau seperti apa? Belum bisa dikatakan. Termasuk sebetulnya kalau untuk wakil presiden itu kan juga baru akan diumumkan di masa-masa terakhir. Walaupun sudah ada mungkin kan gitu. Tapi akan diumumkan sebagai sebuah kejutan. Nah, ngomong-ngomong cawapres gitu ya. Tadi kan ini yang paling terbaru gitu ya, diungkapkan oleh Pak JK ya. Yusuf Kalla gitu mengajukan Khofifah Indar Parawansa gitu ya, yang berita terakhir kita lihat gitu. Nah, bagaimana kemudian salah satunya selain dari Mas AHY, kemudian calon-calon yang lain, cawapres nama Khofifah Indar Parawansa. Menurut Anda sebagai relawan seperti apa ini? Ya, sebetulnya di relawan, ketua-ketua relawan ini kan dinamika juga ya. Jadi ada yang suka Pak Gatot, ada yang suka Mas Anies, ada yang suka Bu Susi, ada yang suka Mas AHY, Pak Ridwan Kamil, Mas Ganjar. Bagaimana Mas Anies dipasangkan Mas Ganjar juga banyak sekali. Dan juga termasuk Ibu Khofifah. Jadi kalau sebetulnya itu kan yang kita cari itu kemenangan ya, bukan kesenangan ya. Kalau kita cari kesenangan ya pasangkan sama ini yang cocok gitu. Tapi bagaimana kita bisa menang, artinya kan kita harus melihat sisi lain. Bagaimana kita bisa mengambil ceruk suara lawan seperti itu ya, yang harus kita pikirkan juga kan. Soal Pak JK yang tadi menginisiasi ya, ibaratnya memberi saran atau mempunyai sebuah pemikiran bahwa Khofifah ini adalah pasangan yang terbaik buat
Mas Anies ya, itu juga nggak salah karena Bukovifa itu kan NU ya. NU itu suaranya sangat besar loh, 90 juta kalau nggak salah itu kan ya. Jadi Bukovifa ini bisa merepresentasikan dari kaum NU, terutama kan dia juga ketua Muslimat NU kalau nggak salah, apa masih apa nggak, saya juga nggak tahu itu. Dan juga Gubernur Jawa Timur, apalagi kan gitu ya. Jadi ini soal hitung-hitungan menang kalahnya ya, bukan soal suka nggak suka ya. Tetapi ketika Mas Anies ini kan sama Mas Ahy irisannya sama ini pendukungnya. Iya. Jadi nggak akan nambah suara gitu. Berarti Jadi, artinya sama Mas Ahy tidak mungkin ya. Artinya saya nggak tahu. Ini kan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan Jadi aja gitu ya. kalau kenapa Pak JK tadi menyampaikan itu, di pemikiran saya ya adalah untuk meraup mengiris suara dari yang di luar irisan yang sama kayak gitu. Jadi kalau soal nanti siapa yang menjadi calon wakil presiden apa cawapresnya itu adalah kan mutlak domainnya Mas Anies yang menentukan sendiri. Karena kalau kita lihat suara dari beberapa ini ya, hasil lembaga survei di capres gitu, Mas Anies kemudian Mas Ganjar, Pak Prabowo ini kan tidak selisih banyak gitu. Yeah. Artinya itu nanti cawapres yang akan menjadi kunci. Nah, ini menurut Mas Kun seperti apa? Memang seperti itu atau gimana? Iya, betul seperti itu. Memang komposisi ini nanti cawapres yang menentukan. Iya. Berarti artinya masukan dari relawan seperti apa? Khusus dari Sobat Anies. Relawannya harus seperti apa? Iya. Kalau sebetulnya ini setiap kami sendiri itu menghargai siapapun punya pendapat apapun, termasuk itu relawan, organisasi atau pribadi ya. Kita setiap orang punya hak berpendapat, hak misalkan keinginan Mas Anies berpasangan dengan ini gitu. Termasuk saya pribadi ya gitu. Memang di Sobat Anies sendiri juga macam-macam. Karena kita ada yang dari partai, ada yang dari enggak kan. Mungkin yang muncul siapa aja Mas? Artinya 5 besar atau 3 besar kira dari Sobat Anies. Yang pertama itu adalah Mas AHY. Mas AHY ya. Terus Mbak Khofifah ya. Kebanyakan itu dua itu. Berarti artinya Khofifah sudah masuk ke kantong Sobat Anies gitu seperti itu. Ya seperti itu. Artinya sepemikiran dengan Pak JK gitu ya. Karena membutuhkan suara yang potensial. Gitu. Tapi banyak juga yang yang ketiga adalah berpasangan dengan Mas Ganjar. Oh, berpasangan dengan Mas Ganjar. Ini unik ini. Jadi analisa itu saya bisa pahami karena bagi saya ketika Mas Anies berpasangan sama Mas Ganjar, selesai ini kita permusuhan. Indonesia kembali bersatu, nggak ada lagi cebong kampret, ya kan? Jadi nggak ada lagi keterbelahan. Siapa yang mau dilawan nggak ada, semua udah jadi satu kan? Dan seperti itu pemikiran itu kita bisa pahami kan. Misalkan kalau orang berpikiran Anies AHY, Mas AHY milenial, oke, punya partai juga kan, basisnya punya Bukovifa, dia latar belakang NU, gubernur juga. Tapi ketika Mas Ganjar, dia juga gubernur Jawa Tengah, di mana ini yang paling PR terbesar juga dari partai gitu. Termasuk Mbak Puan juga yang 4. Jadi sampai Mbak Puan juga ya gitu ya. Jadi yang masuk ya, yang kita terima dari berbagai masukan itu, tetapi tentu ada dari DPD DPW itu yang juga keinginan Pak Ganjar, Pak Gatot juga ada, ya Pak Aher juga ada, dinamika. Tapi kita secara pribadi sebetulnya juga punya pilihan. Atau termasuk mungkin Mas Ganjar, Mas Gibran ikut juga masuk kriteria. Karena kan sempat beberapa pertemuan itu kan juga muncul gitu ya isu bahwasannya Mas Gibran layak untuk menjadi cawapresnya Mas Anies gitu. Ya saya sendiri sih sebetulnya terbuka terhadap semua pilihan apapun ya, termasuk Mas Gibran. Saya sangat respect sama Mas Gibran, kan kita lihat sendiri di Twitternya sangat aktif ya, sangat luar biasa, bisa ngomong rakyat Solo ini dengan baik kalau menurut saya. Gitu, objektif, saya objektif ya gitu. Jadi Mas Gibran ketika dipasangkan dengan Mas Anies juga sebuah ide yang bagus juga. Itu kan pernah sampaikan Pak Rocky Gerung ya kan, kira-kira salah ya. Ya kalau saya pribadi itu oke-oke saja. Semua berpotensi baik, semua adalah orang-orang baik dan punya potensi bagus juga untuk semua. Apalagi pembangunan di Solo terlihat gitu ya. Iya. Artinya dia sudah bisa membuktikan bahwasanya memimpin kota Solo sudah cukup lumayan gitu ya. Iya. Terus yang modal besarnya itu kan Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi yang dia punya masa besar gitu ya. Artinya nama Gibran tidak menutup kemungkinan ya, tidak hanya 4 orang atau 5 orang tadi gitu ya. Iya, kalau di politik itu kan semua
apapun bisa terjadi. Bahkan di detik-detik terakhir ya, semua bisa terjadi. Termasuk Pak Mahfud dulu yang udah dikasih baju wapres itu kan juga nggak bisa berubah kan? Ya faktanya politik ya seperti itu. Apapun bisa terjadi di politik, semua masih cair. Berarti selain mensosialisasikan Pak Anies, apakah kemudian relawan juga artinya menjaring cawapres yang layak gitu untuk Pak Anies ataupun menggelar diskusi dan sebagainya gitu untuk mencarikan cawapres Pak Anies? Enggak, itu kita pasrahkan ke Mas Anies. Oh gitu. Ya, jadi bukan wilayah kita, bukan wilayah relawan untuk mengurusi atau mencarikan atau apapun. Kita mungkin hanya bisa sebatas berharap nanti Mas Anies sama ini kan gitu. Tapi untuk wilayah capres adalah domain khusus Mas Anies dan itu mutlak di Mas Anies. Mungkin tim khususnya yang di Jakarta sana gitu. Mas Gun, kalau kita lihat itu di survei terakhir ya, Polmark Research Center gitu menyebut elektabilitas Mas Anies itu di posisi ketiga setelah Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Ganjar itu 22,8%, kemudian Pak Prabowo 17,4% dan Pak Anies 13,9%. Artinya suara Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo ini kan di 3 besar terus ya. Artinya kadang di 1, kadang di 2, kadang di 3 dan sebagainya. Artinya naik turun 3 besar itu. Nah, apa PR yang harus dilakukan oleh Anies ataupun relawannya? Artinya untuk mendongkrak suaranya itu lebih lagi. Jadi mensikapi berbagai survei yang ada ya, kita semua pasti harus respect ya. Apapun itu survei dengan latar belakang pun itu entah itu real atau itu entah pesanan kan nggak mungkin survei tanpa biaya. Tetap semua pakai biaya kan gitu. Jadi tetap kita hormati apapun hasil survei dan kita tahu bahwa pertarungan masih 11 bulan kalau nggak salah ya. 11 bulan. Masih 11 bulan, apapun bisa berubah ya. Yang hari ini mungkin masih kecil nanti bisa besar, termasuk banyak juga survei yang meleset ketika di Pilkada DKI juga meleset juga kan, surveinya juga Mas Anies kalah ternyata juga menang. Jadi kita nggak berpatokan serius khusus sama hasil survei. Kita tetap survei adalah sebagai acuan untuk koreksi betul gitu ya. Tetapi bahwa kita hanya fokus membangun gerakan di lapangan seperti itu. Termasuk keuntungan terbesar Mas Anies ya dibandingkan Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini kan Mas Anies punya waktu yang panjang nih, untuk sosialisasi mungkin masih ada ratusan kota yang bisa dikunjungi, sementara Mas Ganjar atau Pak Prabowo tidak bisa melakukan itu karena masih menjabat. Jadi itu yang nanti pasti akan merubah angka-angka survei ke depan dan kita percaya itu akan terjadi. Mungkin setiap hari itu mengunjungi banyak kota atau seperti apa Mas kalau melihat agendanya Pak Anies? Enggak sih, kalau saat ini sih masih terjadwal ya. Masih terjadwal. Ya. Kan kemarin semua yang ada itu kan masih kebanyakan adalah acara-acara dari Nasdem ya. Karena Pak Anies itu kan kemana-mana memang didanai oleh Nasdem. Jadi, nah ini nanti ketika udah Demokrat sama PKS mengumpul, otomatis kan tempat yang harus didatangi kan makin banyak. Ya, jadi ya memang saat ini mungkin persiapan Mas Anies karena memang harus fisik harus dijaga betul kan, dijaga betul. Dan kita semua relawan ini kan yang kita tuh sangat cinta Mas Anies, sangat cinta, betul bukan cinta buta enggak ya. Jadi kita sangat realistis saat ini yang terjadi bahwa PR masih banyak benar gitu loh. Dan kita relawan ini harus menjadi mesin kemenangan, mesin kemenangan. Jadi jangan hanya berpaku Mas Anies yang dia harus kemana-mana, tapi bagaimana relawan itu juga harus kemana-mana kan gitu. Relawan juga harus kemana-mana, masuk kemana-mana untuk bersosialisasi tentang Mas Anies. Jadi kita berkewajiban untuk memenangkan dengan cara itu. Gitu. Kalau yang sudah di depan mata itu kan capres ada 3 gitu ya. Mungkin perkiraan 3 calon gitu ya. Ada Ganjar, Anies, kemudian Prabowo. Nah, bagaimana kemudian jika ini 2 pasangan atau 3 pasangan ini sudah ada dalam pikiran relawan belum? Mas Gun? Betul, kalau di relawan di kita, ini kan kita itu selalu berpikir bagaimana menghadapi lawan terberat. Jadi kita analogikan, kita susun strategi itu bahwa lawan kita adalah lawan terberat. Siapakah itu? Ya maksudnya gini. Jadi semua berat ya, tetapi strategi yang kita bangun itu adalah
bagaimana ketika kita menghadapi lawan terberat. Artinya strategi-strategi yang memang harus sangat kuat gitu ya, sangat kuat gitu. Jadi nggak pernah kita meremehkan siapapun kan gitu. Terus saat ini yang muncul ya memang Pak Prabowo berkehendak pengen maju lagi. Terus Mas Ganjar juga, Mbak Puan juga kan, Pak Airlangga juga, Cak Imin juga. Itu nanti yang berpasangan dengan siapa kita nggak tahu ya, termasuk Mas Anies kita juga belum tahu kan. Jadi kalau untuk menilai dari sekarang memang masih tapi untungnya gini, di Mas Anies kita sudah punya modal. Punya modal presiden threshold udah tercapai gitu. Di Pak Prabowo belum kan? Karena Pak Prabowo belum tentu maju dengan siapa juga belum tahu kan. Mas Ganjar juga belum karena faktanya Mas Ganjar adalah orang partai. Sementara Mbak Megawati juga punya Mbak Puan yang memang dia dimajukan gitu, dimajukan. Dan mungkin di pemikirannya Mbak Megawati juga ingin ada yang meneruskan Trust Soekarno sebagai pemimpin. Ya, itu yang harus juga kita pahami kan. Jadi memang di PR sebelah itu masih banyak. Tapi di Mas Anies ada konsolidasi gitu. Karena kita udah punya modal suara yang cukup kan untuk memajukan. Nah, Mas Kun, ini juga ada info terhangat gitu ya soal Piala Dunia ini. Ada beberapa pengamat yang menyebut bahwasanya Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo ini ketiban untung dari kecerobohan Ganjar. Nah, kalau menurut Anda ini gimana? Karena kita tahu ya kemarin Piala Dunia dengan penolakan Israel ini kan cukup hangat gitu ya. Salah satunya sosok Ganjar Pranowo ini yang diserbu oleh netizen gitu. Nah, menurut Anda ini sebuah keuntungan atau seperti apa bagi relawan Anies? Sebetulnya itu di kita itu tidak berharap lawan itu jatuh gitu ya. Tidak ya, kita nggak berharap seseorang melakukan blunder atau kesalahan karena nanti jatuhnya kita nggak fair play gitu loh. Ibaratnya kita itu nggak bertarung secara sehat kan gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi blunder atau kesalahan itu kita jadikan itu komoditas untuk kita gempur gitu kan juga nggak bagus juga ya. Kita sebetulnya dari relawan terutama di Sobat Anies Nasional itu ya kita adu prestasi, adu gagasan seperti itu. Soal blunder Mas Ganjar itu kan sebetulnya kalau bisa dimaknai dua hal ya. Jadi kalau dari sisi netizen sendiri itu kan otomatis penggemar bola di Indonesia itu kan akan mengkritik, membuli habis-habisan Mas Ganjar, termasuk di sepak bola ini kan ada bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari politik itu sebagai blunder ya, karena pasti akan dibenci ya, dihujat sama penggila sepak bola di Indonesia di mana yang Indonesia nggak jadi tempat untuk bertanding ya gitu. Tapi dari segi politis ya, mungkin Mas Ganjar sesuai alasannya kan itu adalah amanat Bung Karno. Karena anti kolonialis ya, di mana Israel masih menjajah Palestina kan itu yang saya pribadi bisa memaklumi itu, tetapi ini biar hukum sosial yang berjalan gitu ya. Jadi apapun terjadi biarlah yang mengalir kan. Di orang disuka nggak suka itu adalah karena apa yang dia lakukan sendiri. Tapi di kita Mas Anies merasa bukan kita berharap orang jatuh karena seperti hal-hal itu ya. Jadi kita menang itu secara terhormat gitu. Kita pengennya seperti itu. Iya, kita menang secara terhormat, kalah secara terhormat gitu. Bukan kita berharap kelemahan atau jatuhnya keplesetnya orang itu kita hanami gitu loh, nggak bagus juga gitu. Bagaimana kita bisa menjaga demokrasi, fair play, kehormatan, dan kita tetap harus menjaga lawan ya seperti itu. Terakhir Mas Kun, apa harapannya terhadap Pilpres 2024? Artinya mungkin tenang, aman, tidak ada cipong dan kampret lagi. Harapannya apa? Kita berharap jadi gini, salah satu ruh Sobat Anies yang saya bangun itu ya adalah menyatukan polarisasi. Tujuan pertama itu. Jadi soal mendukung Mas Anies itu yang kedua sebetulnya. Jadi ketika kita ruhnya adalah bagaimana kita itu merajut kembali persatuan anak bangsa itu lebih penting dari apapun itu. Ya, karena faktanya kita ini sebetulnya kan hanya diadu domba untuk bermusuhan. Banyak kepentingan, banyak orang-orang jahat terutama dari luar negeri ingin bangsa kita ini
tawuran tiap hari di medsos. Kita bertarung hanya karena gara-gara beda pilihan politik. Padahal kita menjalani proses pilpres sudah berpuluh-puluh tahun kan, berkali-kali nggak ada apa-apa kan. Tapi ketika naik di pilkada 2012, 2014 pilpres ya, sampai sekarang polarisasi makin tinggi. Dan sebetulnya itu kan kita ini hanya diadu domba untuk bermusuhan. Karena ada kepentingan yang harus kita tidak simak karena kita akan terfokus di pertarungan itu. Makanya harapan saya kita menjalani demokrasi ini dengan baik. Ya, kita harus bisa merelakan orang dengan apapun pilihan politik gitu. Karena pilihan politik itu adalah hak asasi yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hak berpendapat itu mutlak yang memberikan Tuhan loh. Kenapa kita bisa menyalahkan orang dengan pilihan apapun? Jadi kita harus bisa respect terhadap siapapun, baik itu pendukung Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mbak Puan, siapapun harus kita hormati. Termasuk kita harus juga pintar menjaga sikap bagaimana kita bermedia sosial ya, bagaimana kita menggunakan kata, kalimat di media sosial supaya bukan memperkeruh permasalahan tapi bagaimana itu bersatukan. Kita harus dewasa ya dan matang dalam berpolitik. Dalam poinnya seperti itu. Bahwa politik ini harus kita jalani dengan asik nih. Pilpres ini harus dijalani dengan riang gembira. Siapapun yang maju adalah tokoh-tokoh bangsa dan itu adalah orang terbaik dan siapapun nanti yang menang adalah pemimpin kita semua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Kun sudah hadir di Ngobrol Politik. Sama-sama. Sukses selalu. Sehat selalu.